Bab 791, itu dia. Bagaimana? Bunuh. Ye Chen meraung marah. Kekuatan rune kehidupan dan naga darahnya disalurkan ke kakinya, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Gemuruh. Teknik 9 surga Arcane Sun beredar dengan kekuatan penuh, saat dantiannya meletus dengan ki sejati. Ini membuat auranya melonjak ke tingkat yang mengejutkan, dan dia bergerak secepat kilat. Pedang surga pembunuh naga, hancurkan semua yang menghalangi jalanku. Begitu dia selesai bicara, pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia tidak akan menurunkan kewaspadaannya terhadap musuh-musuhnya. Penjaga bermata satu itu terkejut saat melihat ini, dan menyadari bahwa kekuatan Ye Xitian agak aneh. Adapun mengapa itu aneh, dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah bahwa itu sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Bukankah Ye Xitian seorang ahli alam asal atau alam raja asal? Mengapa dia jauh lebih lemah sekarang? Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya ke Ye Chen, dan ledakan. Kedua pedang itu langsung bertabrakan, menciptakan dampak yang memekakkan telinga, saat gelombang kejut yang dahsyat melesat ke segala arah. Beberapa ahli bahkan terpental oleh gelombang kejut tersebut. Bahkan tumbuh-tumbuhan dalam jarak 10 meter dari Ye Chen dan penjaga bermata satu pun layu, dan bekas pedang terlihat di mana-mana. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Ye Xitian, jika ini kekuatanmu yang sebenarnya, mati saja. Kedua pedang itu sempat terhenti sejenak sebelum penjaga bermata satu itu tiba-tiba berteriak. Saat itu terjadi, kekuatan di tubuhnya meledak sepenuhnya, jauh melampaui Ye Chen. Ye Chen dan penjaga bermata satu mundur pada saat yang sama. Dia memang sangat kuat. Ye Chen mundur 10 langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Matanya sedikit menyipit. Meskipun mengerahkan seluruh kemampuannya, serangannya berhasil diblokir. Penjaga bermata satu ini sungguh luar biasa. Kuncinya adalah kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar, dan sebagai tambahan, dia terluka. Ye Xitian, aku penasaran dengan satu hal. Mengapa kekuatanmu selalu berfluktuasi? Mungkinkah kamu menggunakan semacam teknik rahasia? Dengan kekuatanmu saat ini, aku bisa dengan mudah membunuhmu, kata penjaga bermata satu itu dengan dingin. Membunuhku? Tidak semudah itu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya berubah serius. Dia melirik pintu masuk gua dari sudut matanya. Kesengsaraan petir menunjukkan tanda-tanda menghilang. Asal dia menunda sedikit lebih lama, tuannya akan bisa menyelesaikan pengasingannya. Tanpa ragu, Ye Chen mengeluarkan setetes esensi darah dari ujung jarinya dan menyebarkannya. Itu berubah menjadi kabut berdarah yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meluap dari tubuhnya ke pedang surga pembunuh naga. Saat dia menebas, kekuatan naga darah menyatu dengan pedang, dan tampaknya bisa melahap segalanya. Penjaga bermata satu itu tidak berani lengah. Jari-jarinya membentuk segel dan dia juga menggunakan teknik rahasia. Pedang di tangannya terbang ke arah Ye Chen. Kedua pedang itu bertabrakan dan tanah berguncang bagai guntur. Ye Chen sudah terluka, jadi wajar saja dia bukan tandingan penjaga itu. Tangannya yang memegang pedang tidak bisa berhenti gemetar. Jika dia melonggarkan cengkeramannya bahkan sedetik saja, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tiba-tiba, Ye Chen merasakan niat membunuh yang dahsyat datang dari belakangnya. Para ahli lainnya juga bisa merasakan kelelahan Ye Xitian, dan tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk membunuh Ye Xitian. Semua orang bergegas maju. Pada saat ini, Ye Chen harus menghadapi semua ahli ini sendirian. Mereka semua telah mencapai alam suci dan di atasnya. Mata Ye Chen dipenuhi kegilaan saat dia menghancurkan 9 batu mistik, menyebabkan makam samsara langsung berguncang. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa kesengsaraan petir di atas langit telah menghilang, dan gua di belakangnya tampaknya berada di ambang kehancuran. Tuannya akhirnya keluar dari pengasingannya. Tepat saat semua orang hendak mencapainya, dan serangan pedang mereka yang tak terhitung jumlahnya hendak melahapnya, gua itu meledak. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju ke arah gua, karena mereka bisa merasakan aura dingin dan menindas yang terpancar dari dalam. Gemuruh. Batu-batu besar terus berguling turun dari atas, dan rasanya seperti gunung di sekitar mereka meletus seperti gunung berapi. Asap dan debu mengepul dan menyelimuti semua orang. Tidak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi. Akhirnya, gua itu runtuh, dan seberkas cahaya redup melesat keluar, yang mengarah ke penjaga bermata satu itu.
Siapa yang berani menyentuh muridku? Suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga orang itu. Orang itu tertegun, matanya berkilat panik. Dia memutar pedang di tangannya dan mengayunkannya ke arah sumber suara. Wah, akan tetapi, dia mendapati pedangnya malah terlempar dan kekuatan itu membuat lengannya mati rasa. Organ internalnya juga terguncang oleh gelombang kejut. Puci, dia tidak dapat menahannya lagi dan memuntahkan seteguk darah. Juga, sebuah lubang besar telah muncul di dadanya. Saat tubuhnya terbanting ke tanah, tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tidak seorang pun akan mengira bahwa dia akan langsung dikalahkan dalam satu gerakan. Melihat ini, ekspresi para kultivator lainnya berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Apakah pakar ini telah mencapai alam raja asal? Sebenarnya ada seorang ahli yang kuat di balik Ye Xitian. Lalu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Murid, serahkan sisanya padaku. Karena aku baru saja pulih ke kondisi puncakku, aku perlu sedikit meregangkan otot-ototku dan membunuh beberapa orang. Aku khawatir semua orang di pegunungan Kunlun mungkin telah melupakan kekuatan bela diriku di masa lalu. Duan Huai'an menyapukan pandangan dinginnya ke semua orang, tampak bagaikan makhluk abadi yang halus. Semua orang terkejut. Ahli tak tertandingi yang bertahan menghadapi kesengsaraan petir itu bisa saja siapa saja, tetapi bukan Duan Huai'an. Apakah dantian orang ini tidak lumpuh? Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa dikendalikan oleh Hong Tao seperti ini? Pada saat ini, Duan Huai'an telah tiba di samping Ye Chen. Ye Chen kemudian mundur ke belakang tuannya dan fokus menenangkan diri. Dia telah membeli cukup waktu untuk tuannya. Meskipun dia tidak tahu sudah sampai tingkat berapa tuannya pulih, dari aura yang dia rasakan tadi, tuannya mungkin akan mampu menghadapi sang penguasa pembantaian dalam pertempuran. Para ahli akhirnya sadar kembali dan buru-buru berkata, semuanya, serang bersama. Bunuh Duan Huai'an dulu, lalu kalahkan Ye Xitian. Sebelum orang itu selesai berbicara, sesosok tiba-tiba melesat keluar. Kecepatan sosok itu begitu cepat sehingga sulit dilihat dengan jelas, dan memancarkan aura yang kuat saat energi spiritual melonjak ke telapak tangannya. Lalu, dia menyerang. Bab 792, Aku Kembali. Ketika orang yang berbicara melihat ini, dia ketakutan. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah mengayunkan pedangnya ke arah serangan telapak tangan yang datang. Wah, hanya dalam satu kali pertukaran, lengan sang ahli robek, dan ia terpental. Inilah kekuatan seorang ahli sejati. Duan Huai'an kembali. Tubuh ahli itu jatuh terbanting ke tanah, dan tergeletak lemas. Dia tidak menyangka Duan Huai'an telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Rasa sakit karena lengannya yang robek akhirnya membuatnya sadar kembali, dan dia berseru, kamu benar-benar mendapatkan kembali kekuatanmu. Duan Huai'an mencibir. Bingo. Begitu dia selesai berbicara, aura Duan Huai'an tiba-tiba melonjak. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu seperti apa aku dulu. Pedang di tangannya menari-nari di udara ketika garis-garis ki pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menghujani segalanya. Garis-garis ki pedang ini dipenuhi dengan kekuatan angin, es, dan api. Ini, apakah seperti ini Duan Huai'an saat itu? Dia benar-benar mengerikan. Bukankah dantiannya hancur? Mereka semua menelan ludah, dan beberapa bahkan mulai lari ketakutan. Ahli yang terluka juga segera bersiap menggunakan teknik rahasia untuk pergi. Mencoba pergi. Apakah aku memberimu izin? Mati saja. Duan Huai'an berteriak keras. Ratusan pedang mengguncang gunung dan sungai. Pedang di tangannya tampak meluas hingga 1000 kaki saat dia melepaskan tebasan dahsyat yang melahap semua yang ada di depannya. Kemanapun niat pedang itu mencapai, semuanya menghilang. Pada saat ini, Duan Huai'an tampak tak terkalahkan. Inilah penindasan wilayah. Semuanya, mundur. Duan Huai'an menghantam kerumunan ahli bagaikan sambaran petir, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas. Melihat kejadian ini, semua orang panik, dan teriakan terdengar di mana-mana. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Di tengah teriakan sedih, ahli yang hendak melarikan diri berubah menjadi kabut berdarah. Pada saat ini, Duan Huai'an menghancurkan semua yang ada di jalannya. 1 detik, 10 detik, 20 detik, bau darah yang pekat terus merembes keluar, dan saat ia mendarat dengan mantap, yang ada di sekelilingnya hanyalah kematian.
Tanah di bawah kakinya tampak seperti sungai darah. Siapa yang mengira bahwa Master Sekte Dewa Medis yang dantiannya telah lumpuh, akan memiliki kekuatan seperti itu? Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, senyum muncul di wajah Duan Huai'an. Sekte Dewa Medis tidak akan lagi diganggu dan dipandang rendah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen. Murid, bagaimana? Ye Chen benar-benar tercengang. Dari leluhur puncak King Xuan, ia mengetahui bahwa gurunya pernah menjadi ahli bela diri yang sangat kuat di pegunungan Kunlun. Jika dantiannya tidak hancur, dia tentu sudah menjadi salah satu ahli teratas di pegunungan Kunlun sekarang, dan Sekte Dewa Medis tidak akan merosot. Akan tetapi, dia masih benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Apakah ini masih lelaki tua yang dikenalnya? Ini benar-benar menakutkan. Melihat sungai darah di sekitarnya, Ye Chen menelan ludah dan menjawab, "Guru, tingkat kultivasi apa yang telah Anda capai?" Duan Huai'an menyeka darah dari pedangnya dan berkata dengan bangga, "Murid, tingkat kultivasiku telah mencapai alam raja asal, tetapi kultivasi dan teknik pedangku masih belum cukup stabil, dan tubuhku masih belum terbiasa menggunakan tingkat kekuatan ini. Meskipun aku telah mencapai alam raja asal, kultivasi dan kekuatanku tidak ada apa-apanya di mata sebagian orang di pegunungan Kunlun. Jika aku berhadapan dengan dewa pembantaian dan ahli serupa lainnya, aku hanya akan mampu melawan mereka, tetapi tidak membunuh mereka. Saat ini, aku bisa merasakan beberapa aura yang sangat kuat berpusat padaku. Kalau tidak salah, salah satunya milik penguasa pembantaian. Untuk berjaga-jaga, mari kita kembali ke puncak King Xuan terlebih dahulu. Aku meninggalkan sesuatu di sana. Dengan bantuan benda itu, aku seharusnya bisa naik ke tingkat berikutnya. Selama beberapa tahun terakhir, meskipun aku tidak dapat menggunakan dantianku dan tidak dapat berkultivasi, aku mempelajari beberapa hal. Jika diberi lebih banyak waktu, aku akan dapat melampaui alam raja asal, dan aku pasti akan membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu." Mata Ye Chen tampak serius saat dia mengangguk. Lalu, mereka berdua segera berlari menuju suatu arah. Semenit setelah mereka berdua pergi, lebih dari selusin sosok mendarat di tempat gua itu dulu berada. Salah satunya adalah penguasa pembantaian. Ketika mereka melihat sungai darah, mata mereka menyipit. Sungguh tidak dapat dipercaya. "Tuanku, ini, orang-orang kita semua sudah mati. Mungkinkah Ye Xitian benar-benar ingin berperang dengan negeri pembantaian?" Seorang lelaki tua bertanya dengan dingin. Sang penguasa pembantaian menyipitkan matanya, dan tatapannya sangat serius. Dia sangat marah, tetapi dia menutup matanya dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Tiba-tiba, matanya terbuka. Aura kekerasan menyebar dari telapak kakinya. Tanah berguncang. Itu bukan Ye Xitian. Itu orang lain. Terlebih lagi, orang ini sangat kuat, dan mungkin lebih kuat dari Ye Xitian. Mendengar ini, lelaki tua itu tertegun dan matanya terbelalak. Mungkinkah rumor bahwa Ye Xitian berasal dari keluarga tersembunyi itu benar? Apakah orang ini berasal dari salah satu keluarga itu? "Tuanku, haruskah kita mengirim orang untuk mengejar mereka?" Sang penguasa pembantaian mengepalkan tangannya erat-erat, tampak sangat hikmat. "Tidak perlu. Kita tidak tahu berapa banyak ahli seperti itu. Bahkan jika kita mengirim orang, mereka kemungkinan akan mati. Yang terpenting saat ini adalah mencari tahu latar belakang Ye Xitian yang sebenarnya." Petunjuk terbesar untuk ini adalah Duan Huai'an. Ye Xitian menyelamatkan Duan Huai'an berarti dia mungkin ada hubungannya dengan Sekte Dewa Medis. Kalau tidak, semuanya tidak masuk akal. "Zhou Yan, kirim seseorang ke Sekte Dao. Kudengar Sekte Dao sedang memburu anggota Sekte Dewa Medis dan Ye Xitian. Yang kita butuhkan sekarang adalah sekutu." Ekspresi lelaki tua itu berubah sedikit aneh. Bagaimanapun, penguasa pembantaian telah mencari sekutu sebelumnya. Namun kali ini, dia berkompromi karena Ye Xitian. "Baik, tuanku. Saya akan pergi ke Sekte Dao sekarang." Sang penguasa pembantaian memikirkan sesuatu dan mengubah kata-katanya, "Lupakan saja. Kali ini, fondasi yang telah kubangun selama bertahun-tahun telah hancur. Tidak perlu lagi bagiku untuk tinggal di negeri pembantaian. Lalu mayat-mayat ini, sekelompok sampah. Mereka mati, biarlah. Ayo pergi." Wajah sang raja pembantai dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini hanya karena satu orang. Berapapun harganya, dia akan mengambil nyawa Ye Xitian. Tak lama kemudian, semua orang pergi,
dan yang tertinggal hanyalah sungai darah. Bab 793, Kemunculan yang Mengejutkan. Setelah sang raja pembantai dan yang lainnya menghilang, dua sosok cantik diam-diam muncul. Itu Ji Siking dan Ji He. Ketika Ji Siking melihat sungai darah, ekspresinya berubah drastis, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ini adalah tempat di mana dia bertemu Ye Chen sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di sini. Mungkinkah orang itu meninggal di sini? Dia baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Mengapa sesuatu seperti ini terjadi? Apakah Ye Chen menyinggung seseorang? Mungkinkah Nenek Hua telah berubah pikiran? Itu seharusnya tidak mungkin. Bagaimanapun, mereka berdua telah bersumpah dengan esensi darahnya. Kakak Siking, bocah nakal itu. Tidak akan. Ji Siking tiba-tiba berkata dengan tegas. Meski semua yang terjadi saat ini tidak menjadi pertanda baik bagi peluang Ye Chen, dia yakin bahwa Ye Chen bukanlah seseorang yang akan mati begitu saja. Sekalipun pertempuran besar terjadi di sini, belum tentu berarti Ye Chen tewas di sini. Untuk memastikan apakah Ye Chen masih hidup atau sudah mati, dia membuat segel tangan dengan jari-jarinya dan mengeluarkan setetes esensi darah. Esensi darah itu melayang di depan matanya seperti bunga plum yang sedang mekar. Tiba-tiba, sebuah proyeksi gambar kabur muncul dalam pikirannya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Lagi pula, kekuatan para ahli yang bertarung di sini jauh lebih tinggi darinya. Namun, satu hal yang pasti, Ye Chen masih hidup dan dia sudah pergi. Ji Siking merasa seolah-olah ada batu yang terangkat dari hatinya. Namun, dia tidak tahu siapa yang telah membantu Ye Chen. Mengapa orang ini membantu Ye Chen? Mengapa dia membunuh semua orang ini? Mungkinkah fenomena kesengsaraan petir dipicu oleh orang ini? Kamu Sitian. Kamu Sitian. Tidak, walaupun gambarnya kabur, tampaknya itu adalah seorang lelaki tua. Dikatakan bahwa bakat dan potensi Ye Sitian mirip dengannya, jadi tentu saja dia tidak mungkin seorang lelaki tua. Transformasi kekuatan Ye Chen mungkin ada hubungannya dengan lelaki tua misterius ini. Tampaknya semuanya hanya bisa menunggu sampai dia bertemu Ye Chen lagi, yang akan terjadi cepat atau lambat. Bagaimanapun, Ye Chen memiliki kesepakatan dengan Nenek Hua. Ye Chen pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi jenius, dan tanggal kompetisinya tidak lama lagi. Dia agak penasaran, dari mana datangnya kepercayaan diri Ye Chen sehingga dia berani menantang Nenek Hua. Apakah dia benar-benar mampu menahan ketiga gerakan itu? Dia jelas seorang kultivator alam transenden, tetapi dia tidak takut terhadap seorang ahli yang tingkat kultivasinya beberapa alam lebih tinggi daripadanya. Biasanya orang seperti ini adalah orang gila atau jenius. Dia berharap Ye Chen adalah orang yang terakhir, dan dia akan memberinya kejutan yang menyenangkan selama kompetisi. Pada akhirnya, dia memilih untuk tidak memikirkan masalah itu, dan melirik Ji He dan berkata, "Ayo kembali ke keluarga Ji." Ji He tertegun. Dia membelalakan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak Siking, bukankah kita mencari Ye Sitian?" Ji Siking menggelengkan kepalanya. Ye Sitian tidak akan ada di sini. Dia sudah lama pergi, jadi akan sia-sia jika kita terus mencari. Sebaiknya kita pergi dan mempersiapkan diri untuk masalah itu dalam beberapa hari. Sepertinya aku ditakdirkan untuk bertemu Ye Sitian. Tiba-tiba, Ji He teringat sesuatu dan bercanda, "Kakak Siking, ku dengar Ye Sitian seumuran dengan kita. Menurutmu, apakah dia akan ikut kompetisi dalam beberapa hari lagi?" Ji Siking menyipitkan matanya dan berkata, "Aku memang berharap begitu, tapi dari kelihatannya, orang ini tidak suka mengungkapkan identitasnya." Setengah hari kemudian, Ye Chen dan Duan Huai'an kembali ke puncak Qingxuan. Tentu saja, kepala keluarga puncak Qingxuan adalah orang pertama yang menyambut mereka. "Tuan Ye, Master Sekte Duan," patriark itu menyapa mereka dengan hormat. Duan Huai'an tercengang. Dia tahu betapa sombongnya sang patriark, jadi apa yang terjadi dengan perubahan sikap yang tiba-tiba itu. Sekalipun Ye Chen adalah Ye Sitian, hal ini tidak perlu dilakukan. Dia menatap Ye Chen dengan penuh arti, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ye Chen mampu mencapai levelnya saat ini dan memperbaiki dantiannya meskipun memiliki akar fana dan tantangan kultivasi, jadi muridnya ini pasti memiliki beberapa rahasia. Namun, dia tidak mau mencampuri urusan mereka. Itu prinsipnya. "Apakah terjadi sesuatu pada orang tuaku selama beberapa hari terakhir?" tanya Ye Chen.
Sang patriark menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Tuan Ye. Mereka berdua aman. Namun, mereka sangat fokus pada kultivasi akhir-akhir ini, dan saya cukup sering merasakan aura terobosan di kamar mereka. Ye Chen tentu tahu mengapa orang tuanya seperti ini. Ayah dan ibunya telah memfokuskan diri pada kultivasi mereka untuk mempersiapkan diri menuju keluarga Ye di pegunungan Kunlun. Lagi pula, kematian kakek dan neneknya ada hubungannya dengan kepala keluarga Ye, dan orang tuanya ingin membalas dendam. Mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Apapun yang terjadi, beberapa hutang tentu harus dilunasi. Akan tetapi, mereka tidak tahu di mana tepatnya keluarga Ye tinggal, dan dia pun tidak. Kakeknya telah meninggalkan beberapa petunjuk baginya untuk menemukan teman lamanya. Namun, pertemuan mereka berakhir sangat cepat, dan ada beberapa pertanyaan yang bahkan tidak sempat ditanyakan Ye Chen. Tidak seorang pun tahu di mana lelaki tua dengan labu anggur di pinggangnya sekarang. Hanya dengan menemukan orang ini, dia dapat mengetahui lebih banyak tentang keluarga Ye. Apakah kamu masih menyimpan barang yang aku tinggalkan di puncak Kingsuan? Duan Huai'an tiba-tiba bertanya, terdengar sedikit cemas. Ya, sang patriark mengangguk dan berkata, Master Sekte Duan, silakan ikuti saya. Sejak Anda pergi ke Pegunungan Hijau Giok, saya telah menjaganya agar tetap aman untuk Anda. Murid, saya akan kembali sebentar lagi. Anda terluka, jadi mengapa Anda tidak beristirahat sebentar? Kata Duan Huai'an. Baiklah, Ye Chen tidak mandi selama beberapa hari. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah mandi air hangat dan tidur. Setelah kembali ke kamarnya, Ye Chen melepas pakaiannya dan berbaring di bak mandi. Dia memejamkan mata dan bersantai. Inilah kehidupan yang diinginkannya. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Dia membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya keluar dari air. Pedang surga pembunuh naga, kemari. Sebilah pedang langsung muncul di tangannya, dan air di bak mandi melonjak seperti ombak dan meluap. Ye Chen berbalik dan mengarahkan ujung pedangnya ke arah tertentu. Niat membunuhnya sangat kuat. Dia menyadari ada orang lain di ruangan itu. Pada saat ini, seorang wanita muda berdiri ke arah yang ditunjuk pedang itu, menatapnya dengan penuh minat. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna merah dengan motif burung phoenix yang disulam pada ujungnya yang lebar, dan lengannya yang indah ditutupi dengan sutra ungu. Ada juga pedang merah di pinggangnya. Rambutnya panjang dan hitam legam, berkibar sedikit saat dia bergerak, dan dia juga memiliki wajah yang cantik. Ada pola cerah di antara kedua alisnya yang tampak seperti rune kuno. Pada saat ini, matanya yang menggetarkan jiwa menatap Ye Chen di bak mandi, tampak penasaran. Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa merasakan tingkat kultivasi wanita ini, artinya tingkat kultivasi wanita itu jauh melampaui dirinya. Yang terpenting, dia muncul di sini tanpa suara. Mungkinkah dia seorang pembunuh? Siapakah yang bisa menyewa pembunuh setingkat ini? Tepat saat Ye Chen hendak bertindak, wanita itu tersenyum menawan. Dia seperti peri yang bukan milik dunia fana. Kau pemilik makam samsara. Kau tampaknya tidak terlalu istimewa. Kulit kepala Ye Chen mati rasa saat mendengar ini, dan tiba-tiba ia teringat sesuatu. Dia telah menghancurkan 9 batu mistik yang diberikan Ji Siking kepadanya, yang seharusnya mengaktifkan salah satu batu nisan di makam samsara. Kemudian, karena Duan Huai'an telah keluar dari pengasingan, dia tidak memperhatikan makam samsara. Apakah wanita ini pemilik batu nisan yang telah diaktifkan? Bukankah para ahli perkasa zaman dahulu adalah orang-orang tua yang telah hidup selama ribuan tahun? Mengapa ada wanita cantik di antara mereka? Bab 794, Morning. Pada saat ini, Ye Chen bingung, tetapi yang lebih penting, dia berbaring di bak mandi telanjang. Begitu dia berdiri, segalanya akan terlihat oleh wanita di depannya. Bahkan jika dia adalah seorang ahli kuno yang perkasa, dia seharusnya tidak muncul begitu saja. Dia seharusnya bertanya terlebih dahulu. Siapa sebenarnya kamu? Ketika wanita berjubah merah mendengar ini, matanya bersinar dengan senyuman saat dia berjalan ke arah Ye Chen perlahan. Akhirnya, dia berhenti di depan bak mandi dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, lalu duduk di tepi bak mandi. Kau mengaktifkan batu nisanku, namun bertanya siapa aku. Sayangnya, perbedaan antara kamu dan Master Makam Samsara yang kubayangkan terlalu besar. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang kultivator alam transenden untuk memerintah 100 ahli hebat?
Begitu dia selesai berbicara, dia mencabut pedang di pinggangnya. Cahaya berkedip dan ki sejati beriak dengan menakutkan. Pedang itu tidak bergerak, tetapi ki pedang kuat yang dipancarkannya menyebabkan seluruh tanah bergetar. Niat membunuh yang dingin telah dilepaskan. Sialan. Mungkinkah wanita berbaju merah ini berencana membunuhnya? Ye Chen tidak ragu lagi dan melepaskan serangannya sendiri dengan pedang surga pembunuh naga. Ding! Suara renyah terdengar, dan air terciprat kemana-mana saat bak mandi pecah. Kekuatan pantulan yang dahsyat mengirim pedang surga pembunuh naga melayang, dan menancap di dinding, yang kemudian segera runtuh. Pada saat yang sama, Ye Chen bergegas keluar dan mengambil handuk untuk membungkus tubuhnya. Saat dia mendarat, dia mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa organ dalamnya telah mengalami guncangan hebat akibat serangan pedang biasa dari wanita ini. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan mati seketika. Wanita berjubah merah itu melirik Ye Chen dan meletakkan pedang itu kembali di pinggangnya. Dia berkata dengan tenang, "Tidak buruk. Jika orang biasa menerima pukulan itu, lengannya pasti sudah meledak. Namun, kamu bisa tetap tidak terluka. Paling tidak, itu berarti kamu tidak selemah itu. Tapi jangan khawatir, aku tentu tidak akan membunuhmu. Berurusan dengan sampah adalah buang-buang waktu." Tatapan mata Ye Chen berubah dingin. Dia tidak mengerti mengapa wanita ini begitu sombong. Jika dia tidak menghancurkan 9 batu mistik, wanita ini masih akan terjebak di dalam batu nisannya. Ye Chen tidak peduli. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Karena kamu tahu bahwa aku adalah penguasa makam samsara, kamu juga harus tahu bahwa akulah satu-satunya harapanmu." Duan Leiren sudah pergi mencari petunjuk mengenai hal-hal yang terjadi saat itu. Apakah kamu mengerti? Ketika wanita berjubah merah mendengar ini, jejak keterkejutan melintas di matanya. Di matanya, kebanyakan junior akan sangat menghormatinya. Namun, orang di depannya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Hanya karena orang lain mengakuimu, bukan berarti aku, Moning, harus mengakuimu juga. Dulu, leluhur keluarga Yemu mungkin hanya memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku. Ye Chen mendengus. Itu dulu, dan sekarang. Kau harus memahami situasimu saat ini terlebih dahulu. Aku yang mengendalikan makam samsara, jadi mudah bagiku untuk menghancurkanmu. Ye Chen tidak peduli dengan latar belakang ahli yang hebat ini. Tentu saja, dia tidak akan mentolerir sikap seperti itu. Ekspresi Moning berubah dingin. Dia merentangkan jari-jarinya yang ramping, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Pedang es langsung terbentuk di tangannya. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Pedang es itu tiba-tiba melesat secepat kilat, bersiul di udara. Saat hendak mencapai Ye Chen, batu hitam di saku Ye Chen terbang keluar dan membentuk penghalang. Pedang es itu tampaknya ditahan oleh suatu kekuatan tak terlihat dan hancur berkeping-keping. Ketika Moning melihat pemandangan ini, matanya menyipit, dan dia tampak sedikit ketakutan. Dia menyadari sesuatu dan hendak menghilang ketika batu hitam itu terbang di depannya. Rune kuno terbentuk dan menekannya. Ketika rune kuno mendarat di dahi Moning, wajahnya menunjukkan sedikit rasa sakit, dan aura yang terpancar dari tubuhnya benar-benar ditekan. "Murid, masuklah." Suara Lin Qingxuan terdengar dari makam samsara. Beberapa detik kemudian, Ye Chen dan Moning menghilang dari tempat mereka berada dan muncul kembali di makam samsara. Wah! Karena tertahan oleh batu hitam, Moning tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dia jatuh ke tanah, tampak sedikit menyedihkan. Saat dia hendak berdiri, dia menyadari bahwa Ye Chen sudah muncul di depannya, dan sedang menatapnya dari atas. "Sekarang, apakah kamu mengakui bahwa aku adalah penguasa makam samsara?" Ye Chen bertanya dengan tenang. Batu hitam itu jelas telah mengambil tindakan untuk melindunginya, yang berarti bahwa makam samsara menganggap tindakan Moning tidak pantas. Itulah sebabnya dia ditekan. Moning menatap batu hitam itu dengan ketakutan dan memalingkan mukanya tanpa berkata apa-apa. Kekuatannya telah sepenuhnya ditahan oleh batu hitam itu. Jika dia mencoba melakukan sesuatu yang aneh lagi, dia mungkin akan terbunuh. Ye Chen berjongkok dan memegang dagu Moning dengan jarinya. "Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang ahli kuno yang perkasa? Dia adalah penguasa makam samsara." Moning melotot tajam ke arah Ye Chen dan berkata, "Baiklah, aku bersedia." "Baiklah."
Kemudian, Ye Chen berdiri dan mengabaikan Moning, berjalan menuju Lin Qingxuan. Guru, apakah wanita ini benar-benar sama seperti Anda? Mengapa saya tidak merasakan aura yang sama darinya seperti yang saya rasakan dari Anda? Lin Qingxuan melirik Moning yang sudah berdiri, lalu menjelaskan, kehadiran gadis ini di makam samsara sebenarnya adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan. Ye Chen tercengang. Ya, Lin Qingxuan mengangguk dan berkata, saat itu, dia hanya terlibat secara tidak sengaja dalam masalah itu. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki makam samsara. Tentu saja, ini hanya menurut standar makam samsara. Energi 9 batu mistik berhasil mengaktifkan batu nisannya. Namun, dengan kekuatannya, dia dapat membantumu memecahkan banyak masalah di sini. Soal belajar darinya, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Dia berasal dari sekte kuno khusus wanita di Pegunungan Kunlun, dan teknik bela diri dan kultivasinya ditujukan untuk wanita. Jika kamu mempraktikkannya, kamu mungkin akan mengalami penyimpangan kultivasi dan menjadi gila. Sifatnya tidak buruk. Sebelum memasuki makam samsara, dia tidak jauh lebih tua darimu, jadi wajar saja dia memandang rendah dirimu. Jika kamu menghadapi bahaya di masa depan, selama orang yang menghadapinya bukanlah seorang ahli hebat dari Pegunungan Kunlun, dia lebih dari cukup memenuhi syarat untuk membantumu mengatasinya. Tentu saja, karena kamu mewakili sekte Dewa Medis untuk berpartisipasi dalam kompetisi jenius, kamu tidak bisa hanya mengandalkan orang lain. Kamu juga harus mulai mengolah Dao Medis. Selama beberapa hari ke depan, kamu secara alami akan mengerti mengapa jalur pengobatan begitu dihormati. Bab 795, Pemecah Dewa. Mendengar ini, napas Ye Chen menjadi cepat dan dia mengangguk berulang kali. Lin Qingxuan kemudian menatap Moning tanpa ekspresi, lalu berbalik dan berjalan ke arah tertentu. Ye Chen mengikutinya. Setelah Lin Qingxuan melangkah beberapa langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Dia berkata dengan ringan, tidak peduli seberapa istimewanya latar belakangmu, karena kamu telah menjadi bagian dari makam samsara, kamu harus membantu penguasa makam. Izinkan aku bertanya dengan jujur. Bisakah kamu melakukannya? Jelaslah bahwa kalimat ini ditujukan untuk Moning. Jika kau menolak, tidak apa-apa, tapi aku akan menghapus sisa kekuatan di tubuhmu dan kesadaranmu akan hilang. Mengenai apa yang akan terjadi pada tubuhmu yang sebenarnya di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu sebenarnya sebuah ancaman. Mata Moning membelalak, dia tahu betul bahwa kekuatannya masih jauh dari Lin Qingxuan. Jika pihak lain mengambil tindakan, paling banter, dia hanya akan bisa menjatuhkannya bersamanya. Apa yang disuguhkan di depannya bukanlah pilihan sama sekali. Setelah ragu-ragu cukup lama, Moning akhirnya berkata, Senior Lin, saya mengerti. Apa yang terjadi tadi tidak akan terjadi lagi. Saya tidak punya niat buruk. Dia berkompromi. Lin Qingxuan mengangguk. Baiklah, kau hanya perlu mengingat bahwa keberadaan penguasa makam adalah satu-satunya kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Kau harus membuatnya tetap hidup dengan segala cara, atau lebih baik lagi, membuatnya menjadi lebih kuat. Ini hanya akan baik untukmu dan kita. Ya, Senior Lin. Lin Qingxuan kemudian membawa Ye Chen ke tempat terbuka dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Murid, kamu telah memahami sebagian dari pengetahuanku. Tahukah kamu apa hal yang benar-benar hebat dalam Dao Medis? Ye Chen mengeluarkan jarum perak. Guru, jarum perak ini adalah keterampilan Dao Medis terkuat yang dapat saya gunakan sekarang. Oleh karena itu, saya yakin bahwa jarum perak ini adalah hal terkuat dalam Dao Medis. Lin Qingxuan menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya yang lembut, hembusan angin kencang menyapu seluruh makam samsara seperti tornado. Tiba-tiba, dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan mulai mengambil langkah-langkah dengan cara yang sangat aneh. Setiap langkah membawa jejak daunnya. Dimanapun jari kakinya menyentuh tanah, tanah pun hancur. Ketika 10 langkah berhenti, Lin Qingxuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Kekuatan dahsyat di sekelilingnya benar-benar menyebabkan ruang bergetar, dan seolah-olah sebuah lubang di ruang angkasa telah muncul. Jarum perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam lubang itu. Bagian terkuat dari Dao Medis adalah Dao itu sendiri. Inti dari Dao adalah meminjam kekuatan. Meminjam kekuatan langit dan bumi. Meminjam kekuatan orang lain. Semakin kuat musuh, semakin kuat dirimu.
Hari ini, aku akan mengajarimu esensi tertinggi dari Dao medis, meminjam kekuatan untuk mengalahkan para dewa. Penghancur dewa. Kekuatan yang mengalir melalui tanah tampaknya telah diserap sepenuhnya, dan energi spiritual di udara juga dipadatkan menjadi satu serangan. Itu sungguh menantang surga. Ledakan. Berkat kekuatan Gutsrieker, seluruh langit di atas Samsara Graveyard tampak seperti kiamat telah tiba. Tanda-tanda mengejutkan muncul di tanah sekitar Lin Qingxuan. Seolah-olah seseorang menebas tanah dari langit dengan pedang berulang kali, mencoba menghancurkan makam Samsara. Kekuatannya yang dahsyat mengancam untuk menghancurkan segalanya. Ye Chen bisa merasakan jarum perak yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke tanah. Dia ingin mencoba menghentikannya, jadi dia menggunakan kekuatan naga darah dan rune kehidupannya secara bersamaan. Naga darah yang terbungkus petir keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan jarum perak dengan putus asa. Akan tetapi, meskipun kuat, ia langsung dikalahkan oleh Gutsrieker milik Lin Qingxuan. Wah, tubuh Ye Chen terpental dan dia memuntahkan darah. Siapa yang mengira serangan ini akan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Terlebih lagi, serangan itu bahkan tidak ditujukan kepadanya, dan hanya gelombang kejut dari benturan itu saja yang telah membuatnya terpental. Saat dia hendak berdiri, dia melihat sebuah tangan, itu adalah Lin Qingxuan. Murid, dapatkah kamu merasakan kekuatan Dao medis? Ye Chen mengangguk dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Guru, meskipun jurus ini sangat kuat, jurus ini bergantung pada tingkat kultivasi Anda. Saya mungkin tidak dapat menggunakannya. Lin Qingxuan membelai jenggotnya dan tersenyum. Murid, kamu salah paham. Jika aku mengatakan bahwa aku hanya menggunakan kekuatan seorang kultivator alam suci, apakah kamu akan mempercayaiku? Aspek terkuat dari Gutsrieker adalah meminjam kekuatan. Semakin tidak bersahabat lingkungannya, semakin kuat musuh yang Anda hadapi, semakin kuat pula musuh tersebut. Jika Anda menghadapi seorang kultivator alam raja suci biasa, Anda mungkin bahkan tidak akan dapat menggunakannya. Aku hanya mengajarkanmu gerakan ini sebelumnya karena aku mempertimbangkan ancaman musuh yang kamu hadapi. Baiklah, aku akan meningkatkan kultivasiku ke alam asal sekarang. Kau tidak dapat menggunakan teknik lain dan hanya dapat mengandalkan Gutsrieker untuk melawanku. Begitu Lin Qingxuan selesai berbicara, dia mengarahkan jarinya ke dahi Ye Chen, dan aliran informasi mengalir ke dalam pikiran Ye Chen. Meskipun tidak jelas dan sulit dipahami, Ye Chen akhirnya memperoleh pemahaman umum tentangnya. Kemudian, sebelum dia bisa mencernanya sepenuhnya, Lin Qingxuan bergerak, melepaskan serangan telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan energi spiritual di sekitarnya. Kekuatan serangan ini telah mencapai alam asal. Melihat serangan telapak tangan itu hendak mendarat, Ye Chen tanpa sadar mencoba mencabut pedang surga pembunuh naga, tetapi kemudian serangan telapak tangan itu tiba-tiba bertambah cepat dan mengenainya. Tubuhnya terpental dan dia merasakan tulang-tulangnya sakit akibat benturan tersebut. Sudah kubilang, kan, kau tidak bisa menggunakan teknik lain, bahkan pedang atau naga darah. Kalau ada kesempatan lain, aku tidak akan menahan diri. Tubuh Ye Chen terlempar berkali-kali. Dia sudah lama terbiasa dengan kekuatan naga darah dan rune kehidupan, jadi rasanya tidak wajar baginya untuk hanya mengandalkan Gutsrieker. Dia terluka berkali-kali, tetapi setiap kali dia berada di ambang kematian, Lin Qingxuan akan menghidupkannya kembali berkali-kali. Secara bertahap, Ye Chen menguasai sebagian teknik pemecah dewa, dan tidak lagi direduksi ke dalam kondisi menyedihkan seperti itu setiap saat. Semakin Ye Chen mengerti, semakin dia paham betapa mengerikannya Gutsrieker itu. Teknik Dao medis ini hampir terasa seperti teknik terlarang. Seharusnya tidak ada, namun Lin Qingxuan telah menciptakan dan menguasainya. Dia akhirnya mengerti mengapa dan bagaimana Lin Qingxuan telah menekan sekte seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Kunlun sendirian saat itu. Gutsrieker pastinya adalah kuncinya. Pada saat yang sama, di pegunungan Kunlun, sekte Dao. Pintunya tertutup rapat. Dewa pembantaian dan yang lainnya turun dan membunyikan lonceng di luar gerbang, namun tidak ada seorang pun dari sekte Dao yang keluar untuk menyambut tamu. Sang penguasa pembantaian mengerutkan kening. Ini terlalu tidak masuk akal. Sekte Dao dianggap sebagai sekte besar di pegunungan Kunlun. Bagaimana mungkin tidak ada yang menyadari kedatangan mereka? Mungkinkah sekte Dao telah berpindah lokasi? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuanku, apa yang terjadi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada sekte Dao?
Sang penguasa pembantaian menggelengkan kepalanya dan pergi ke gerbang. Telapak tangannya menyentuh gerbang dan dia menutup matanya. Tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat menghantamnya dan dia memuntahkan darah lalu mundur lebih dari 10 langkah. Berderak. Dengan suara keras, gerbang yang awalnya tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Seorang lelaki tua keluar. Dia adalah sesepuh Sekte Dao. Tetua Sekte Dao melirik orang yang baru saja tiba, wajahnya dipenuhi dengan permusuhan. Siapa kamu? Sekte Dao ditutup selama 10 hari. Apapun itu, silakan kembali 10 hari dari sekarang. Bab 796/1 seharusnya tidak datang ke sini. Penguasa pembantaian tidak berani bersikap kasar. Dia melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya. Senior, aku datang dari negeri pembantaian dan ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan ketua Sekte Dao. Mata tetua itu menyipit saat mendengar kata-kata, tanah pembantaian. Pemimpin sekte sedang menyendiri. Jika ada sesuatu, katakan saja langsung padaku. Sang penguasa pembantaian mengangguk dan berkata, Ye Sitian. Siapa sebenarnya kamu? Tetua itu melepaskan niat membunuhnya. Jika penguasa pembantaian melakukan gerakan aneh, dia akan membunuhnya tanpa ampun. Sang penguasa pembantaian dengan cepat menjelaskan, Tetua, sejujurnya, aku adalah penguasa pembantaian. Aku memerintah negeri pembantaian, tetapi aku tidak menyangka Ye Sitian tiba-tiba turun ke wilayahku, menghancurkan fondasiku, dan membunuh bawahanku. Sekarang setelah aku memiliki beberapa informasi, aku tahu bahwa musuh dari musuhku adalah temanku. Aku datang ke sini untuk mencari aliansi dengan Sekte Dao. Sambil berbicara, dia mengeluarkan liontin giok identitas. Tetua itu mengonfirmasi identitas Tuan Pembantaian dan berkata dengan dingin, kalau begitu, ikuti aku. Tidak lama kemudian, sang Raja Pembantaian dibawa ke sebuah aula. Hanya ada satu lelaki tua berjubah hitam di aula itu, yang merupakan Master Sekte Dao. Namun, Master Sekte terluka parah karena Ye Chen telah merusak segel kejahatan kuno. Master Sekte, seseorang bersedia memberikan beberapa informasi tentang Ye Sitian. Setelah dia selesai berbicara, si tetua dan orang-orang lainnya mundur, hanya meninggalkan Tuan Pembantaian bersama pemimpin sekte. Sang penguasa pembantaian mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat pemimpin sekte, ekspresinya membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemimpin Sekte Dao yang terhormat itu benar-benar akan terluka. Terlebih lagi, sepertinya cedera ini baru saja terjadi. Ceritakan semuanya padaku. Aku ingin tahu segalanya tentang apa yang dilakukan Ye Sitian di negeri pembantaian. Jika kau menyembunyikan sesuatu, aku akan secara pribadi menekanmu. Mengenai menjadi sekutu, kau tidak memenuhi syarat. Suara tua dan dingin bergema di aula. Penguasa pembantaian tercengang, dan ekspresinya berubah sedikit jelek. Namun, dia tahu perbedaan antara dirinya dan pemimpin sekte, jadi dia menceritakan semua yang telah terjadi selama periode waktu ini. Dia tidak mengesampingkan informasi mengenai fenomena abnormal atau fakta bahwa pasukannya telah dimusnahkan di gua tersebut. Setelah mendengar ini, Ketua Sekte Dao Sekte menyadari sesuatu, dan keraguan dalam hatinya pun menjadi jelas. Dia tiba-tiba berdiri dan melangkah maju, dan sosoknya melesat. Dia mencengkeram leher Lord of Slaughter, dan gelombang energi yang dahsyat menyapu. Apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Lebih dari 10 jam yang lalu, seorang ahli alam raja asal menerobos di dekat Ye Sitian. Apakah kamu yakin? Saya yakin, Tuan, satu-satunya petunjuk yang kita miliki sekarang adalah Duan Huai'an dari Sekte Dewa Medis. Pasti ada alasan mengapa Ye Sitian menyelamatkannya. Menemukan Duan Huai'an sama saja dengan menemukan keberadaan Ye Sitian dan ahli itu. Penguasa pembantaian tidak dapat membayangkan mengapa pemimpin Sekte Dao Sekte akan bereaksi seperti ini. Namun, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Wah, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia diusir tanpa ampun oleh ketua sekte. Pada saat ini, ketua sekte diliputi amarah yang tak berujung. Niat membunuhnya meluap dan matanya merah. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, ahli alam raja asal itu adalah Duan Huai'an. Luka-luka di tubuhku semua karena kedua binatang buas itu. Apa? Penguasa pembantaian benar-benar tercengang. Senior, apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Kekuatan Duan Huai'an. Wah, sang penguasa pembantaian terpaksa mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat tatapan dingin sang pemimpin sekte, dia menjadi takut. Ketua sekte tidak berbohong.
Duan Huai'an sebenarnya sudah pulih kekuatannya. Bagaimana ini mungkin? Kudengar kau kesini untuk mencari aliansi, kan? Tiba-tiba, ketua sekte berbicara lagi. Sang penguasa pembantaian merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tetap menjawab, "Ya, senior." Baiklah. Pemimpin sekte itu kemudian berjalan ke arah tuan pembantai dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Sangat mudah bagimu untuk menjadi sekutu sekte Dao. Kau hanya perlu bekerja untukku. Jika kau cukup setia, Ye Xitian dan Duan Huai'an pasti akan mati. Biarkan aku bertanya padamu, jika kamu tidak mempertimbangkan Ye Xitian, seberapa yakinkah kamu dalam mengalahkan Duan Huai'an saat ini? 70%, jawab Dewa Pembantai setelah ragu-ragu selama beberapa detik. Bagaimanapun, kecakapan bela diri Duan Huai'an terlalu mengejutkan saat itu. Bahkan jika Duan Huai'an tidak berkultivasi selama beberapa dekade, dia tidak bisa diremehkan. 70% masih jauh dari cukup. Aku ingin 100%, kata ketua sekte dengan dingin. Senior, bahkan jika aku bisa mengalahkan Duan Huai'an, bagaimana dengan Ye Xitian? Ye Xitian mungkin lebih mengancam. Sang penguasa pembantaian menyuarakan kekhawatirannya. Pemimpin sekte itu mencibir dan bertepuk tangan. Seketika, 3 pemuda muncul dari kegelapan, hampir tanpa suara. Mata mereka kosong dan dingin. Akan tetapi, sang penguasa pembantaian dapat merasakan aura mengerikan dari ketiga orang ini. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu. Ketiganya sebenarnya adalah ahli alam raja asal. Yang lebih penting, aura mereka benar-benar berbeda. Es, petir, api. Ketiga orang ini memberinya perasaan bahwa mereka adalah satu orang, tetapi telah menguasai 3 jenis kekuatan yang berbeda. Jika ketiganya menyerangnya, kemungkinan besar dia akan binasa. Mungkinkah ini rahasia sekte Dao? Mengubah pembudidaya jenius. Mereka bertiga tiba di depan master sekte dan berlutut. Salam, Guru. Sang ketua sekte mengangguk dan menatap sang penguasa pembantaian dengan penuh minat. Ketiga hal ini dapat dianggap sebagai salah satu kartu truf sekte Dao. Jika Anda menambahkannya ke dalam persamaan, apakah Anda yakin akan menang? Baik, senior. Sang penguasa pembantaian mengangguk dengan tegas. Ketua sekte merasa sangat puas dan duduk kembali di singgasananya di panggung. Karena kamu yakin akan kemenanganmu, maka biarkan aku melihat kesetiaanmu. Korbankan esensi darahmu kepadaku dan jadilah pelayanku. Ketika sang raja pembantai mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Menawarkan saripati darahnya untuk menjadi pelayan ketua sekte. Bagaimana mungkin dia, penguasa negeri pembantaian, dikendalikan oleh orang lain? Senior, apa kau tidak bertindak terlalu jauh? Aku di sini untuk mencari aliansi, bukan untuk menjadi pelayanmu. Kalau begitu, aku hanya bisa pamit. Namun, saat ia hendak pergi, ia menyadari bahwa ketiga pemuda itu telah menghalangi jalannya, melepaskan gelombang tekanan dingin yang hampir mencekiknya. Rasa takut mencengkeram hatinya. Sang penguasa pembantaian berbalik dan bertanya dengan dingin, "Senior, apa maksudmu dengan ini?" Pemimpin sekte berdiri dan berkata dengan penuh minat, "Siapapun yang mengetahui rahasia sekte Daoku tidak punya pilihan dalam masalah ini. Kamu juga sama. Tentu saja, jika kau ingin melawan, kau bisa, tetapi kau harus mengalahkan ketiganya." Wajah Lord of Slaughter menjadi pucat. Dia memang tidak punya pilihan saat ini. Dia seharusnya tidak datang ke sini. Dihadapkan dengan ketiga ahli yang bagaikan boneka ini, dia hanya bisa menyerah. Beberapa detik kemudian, dia mengeluarkan setetes saripati darah, dan ketua sekte pun menghisapnya ke tangannya. Bagus sekali. Karena semuanya sudah dikonfirmasi, maka kamu bisa membawa ketiga orang ini bersamamu. Sekarang saatnya membersihkan sampah. Tuanku, tentang keberadaan Ye Xitian dan Duan Huai'an. Pemimpin sekte itu menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kedua orang itu bersembunyi di puncak Qingxuan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Lin Qingxuan yang sudah mati dapat melindungi mereka? Konyol. Bab 797, Gadis yang Hilang. Sebelum kau datang, aku sudah menggunakan teknik untuk mencari keberadaan Duan Huai'an. Jadi bagaimana jika Ye Xitian menghancurkan segel jahat kuno yang aku berikan pada Duan Huai'an? Dan Tian Huai'an, dia tidak tahu bahwa setelah segelnya rusak, masih ada jejak energi yang bisa bertahan selama sehari. Energi ini cukup bagiku untuk melakukan apa yang kubutuhkan. Sang pemimpin sekte tertawa dingin.
Dia tidak ingin menggunakan kartu trufnya, tetapi keberadaan Ye Xitian dan Duan Huaiyan akan mengancam nasib Sekte Dao. Tidak peduli apapun, mereka berdua harus mati. Namun, satu-satunya keraguannya adalah bagaimana dan mengapa Ye Xitian terlibat dengan Duan Huaiyan dari Sekte Dewa Medis. Duan Huaiyan tidak memiliki anak, dan mereka berdua memiliki nama keluarga yang berbeda, jadi mereka seharusnya tidak memiliki hubungan darah. Adapun mereka menjadi guru dan murid, itu sama sekali tidak mungkin. Sekte sampah seperti Sekte Dewa Medis tidak mungkin bisa menghasilkan seorang jenius seperti Ye Xitian. Tentu saja, semua ini tidak penting lagi. Hubungan antara keduanya. Orang yang sekarat tidaklah penting sama sekali. Tuanku, kapan kita harus bertindak? Tanya sang penguasa pembantaian. Sang pemimpin sekte menyipitkan matanya. Puncak King Xuan tidaklah sederhana. Selain Duan Huaiyan, ada juga King Xuan. Patriark Peak. Kita tidak bisa meremehkannya. Untuk mencegah timbulnya masalah yang tidak diharapkan, aku akan melakukan sesuatu untuk mengusir Patriark. Pada saat itu, saatnya bagimu untuk bertindak. Tuanku, aku tidak akan mengecewakanmu. Mata sang penguasa pembantaian dipenuhi dengan tekad. Begitu dia selesai berbicara, keempat sosok itu lenyap seketika. Ye Chen menghabiskan sepanjang hari di makam samsara. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia terluka, dan berapa kali dia terluka. Kali dia diselamatkan oleh Lin Qingxuan. Namun, ketika seseorang berada di ambang kematian, pencerahan datang dengan mudah. Kurang lebih telah menguasai hakikat Gutsriker. Dia mengira meminjam kekuatan tidak akan membutuhkan terlalu banyak kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa Gutsriker akan mengeluarkan ki sejati dantiannya dalam jumlah yang sangat besar. Jika bukan karena bantuan Lin Qingxuan, dia hanya bisa menggunakannya satu kali. Meskipun kekuatan Gutsriker sangat membebani tubuhnya, kekuatan itu cukup kuat untuk menjadi kartu asnya. Setidaknya, dia bisa menggunakan ini untuk bertarung melawan para ahli yang telah mencapai alam asal dan di atasnya. Dia bahkan mendapatkan kepercayaan diri atas peluangnya dalam pertarungan hidup atau mati dengan Nenek Hua. Baru setelah seseorang mengetuk pintu, Ye Chen akhirnya keluar dari makam samsara. Indra spiritualnya tersapu, dan dia segera mengidentifikasi pengunjung. Dengan lambaian jarinya yang lembut, pintu pun terbuka. Chen kecil, kamu akhirnya kembali. Ngomong-ngomong, apakah kamu merindukanku? Mata Sun Yi dipenuhi rasa gembira dan kegembiraan saat dia berdiri di pintu. Ye Chen berdiri. Sedetik kemudian, dia menyadari bahwa Sun Yi sudah muncul di depannya. Jelaslah bahwa teknik gerakan yang diajarkannya kepada Sun Yi telah dibina hingga ke tahap sukses besar. Dengan kecepatan Sun Yi saat ini, mustahil bagi siapapun di bawah alam suci untuk menangkapnya, dan dia hanya akan menjadi lebih cepat seiring dengan tingkat kultivasinya. Ditingkatkan. Ini juga menjadi alasan mengapa dia meminta Sun Yi untuk secara khusus mempelajari teknik gerakan ini. Sun Yi melompat pelan dan melingkarkan lengannya di leher Ye Chen. Kakinya yang ramping melingkari pinggang Ye Chen. Tampaknya ini situasi yang agak membahayakan. Lalu, dia menciumnya. Chen kecil, apakah kamu merindukanku setelah sekian hari? Mata Sun Yi menatap tajam ke arah Chen Xiaobei. Berair. Namun, puncak King Xuan benar-benar membosankan. Tidak semenarik Huaxia. Lagi pula, aku hanya bisa berada dalam jangkauan formasi puncak King Xuan. Terlalu membosankan. Aku ingin turun gunung untuk melihat-lihat beberapa kali, tetapi dihentikan oleh yang lain. Kapan kau akan membawaku keluar untuk melihat-lihat? Ye Chen mengangguk dan memeluk Sun Yi. Baiklah, aku akan mengajakmu keluar untuk melihat-lihat setelah aku selesai. Sun Yi sangat puas, tetapi dia segera bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, mengapa Wei Ying tidak kembali bersamamu? Wei Ying. Mata Ye Chen menyipit dan dia bertanya dengan heran, bukankah dia bersamamu di puncak King Xuan? Sun Yi tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi kebingungan. Tidak lama setelah kau meninggalkan puncak King Xuan, dia menunjukkan kepadaku sebuah liontin giok dan meninggalkan puncak King Xuan. Dia berkata bahwa dia menerima pesanmu dan akan membawakan sesuatu untukmu turun gunung. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada Patriark. Jantung Ye Chen berdebar kencang saat mendengar kata-kata ini. Mengingat kepribadian Wei Ying, mustahil baginya untuk melakukan hal seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah fisik dingin berdarah jahat. Mungkinkah setelah memasuki pegunungan Kunlun,
batu mistik jiwa bumi tidak dapat lagi menekan fisik dingin darah jahat. Fisik dingin darah iblis adalah salah satu dari 10 tubuh malapetaka besar di pegunungan Kunlun. Kekuatan fisik dingin darah jahat tidak sepenuhnya ditampilkan di Huaxia, tetapi tampaknya telah dilepaskan sepenuhnya di pegunungan Kunlun. Dia mengira fisik dingin darah jahat tidak akan menyebabkan masalah bagi Wei Ying setidaknya selama beberapa hari, tetapi tampaknya dia telah meremehkan fisik dingin darah jahat. Terlebih lagi, kemungkinan besar fisik dingin darah iblis telah menguasai tubuh Wei Ying setelah mereka memasuki pegunungan Kunlun. Bahkan batu mistik jiwa bumi tidak dapat menahannya. Brengsek, Sun Yi, apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh terhadap Wei Ying sebelum dia pergi? Wei Ying merenung beberapa detik sebelum menjawab, tidak ada yang aneh. Namun, aku memintanya memberimu jimat pelindung. Saat aku menyentuh tangannya, kurasa tangannya sangat dingin, seperti es. Aku bahkan bertanya apakah dia sakit, tetapi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Mendengar ini, Ye Chen benar-benar yakin bahwa spekulasinya benar. Dia tidak ragu lagi. Dia segera bangkit dan pergi ke kamar Wei Ying dan mengambil salah satu barang pribadi Wei Ying. Tingkat kultivasi Wei Ying jauh lebih rendah darinya, jadi kemungkinan besar dia akan dapat menemukan beberapa informasi menggunakan metode pencarian dao besar. Beberapa detik kemudian, jari-jari Ye Chen membentuk segel dan menari lembut di udara. Sebuah rune muncul di udara di depannya, dan kemudian barang pribadi yang dipilih melayang dan menempel pada rune tersebut. Pada saat yang sama, Ye Chen terus bergumam dan melantunkan beberapa kata. Saat Ye Chen melantunkan mantra makin cepat, rune dan barang pribadi itu mulai terbakar dengan api hijau, lalu tampak menyatu. Sekarang, Ye Chen menggigit jarinya dan menyemprotkan setetes esensi darah. Ketika esensi darah bertabrakan dengan api itu meraung lebih kuat, dan proyeksi gambar terwujud di udara. Wei Ying berdiri di tengah aula. Aula itu sangat aneh, karena segala sesuatu di sekitarnya terbuat dari es. Cuacanya sangat dingin. Segala sesuatu di sekelilingnya tampak seperti sebuah mahakarya patung. Ye Chen harus mengakui bahwa istana es ini sangat cocok untuk fisik es darah jahat Wei Ying. Wei Ying bukan satu-satunya orang di istana es. Ada lebih dari 10 pria tua di sekelilingnya. Pada saat ini, orang-orang tua itu berlutut di hadapan Wei Ying dengan penuh hormat. Pada saat yang sama, tatapan dingin Wei Ying tertuju pada seorang wanita dengan rambutnya diikat di bagian paling atas istana es. Bab 798, Ribuan Fisik Dingin Ekstrim. Wanita itu duduk di kursi yang terbuat dari es seperti singgasana. Ekspresinya serius dan mengesankan. Wei Ying, fisik dingin darah iblismu sangat cocok untuk sekte Juehanku. Selama kau setuju, aku bisa memberimu semua sumber daya yang kau butuhkan, kata wanita itu dengan nada merendahkan. Tatapan mata Wei Ying sama sekali tidak goyah saat dia berjalan ke arah wanita itu. Dia baru berhenti setelah 10 langkah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, aku tidak menginginkan sumber daya. Aku hanya menginginkan posisimu. Ekspresi wanita itu membeku. Dia pasti akan marah jika ada orang lain yang menginginkan posisinya. Namun, saat ini, dia tertarik. Dia berdiri dan berkata, jika kamu menginginkan posisi ini, tentu saja aku bersedia memberikannya kepadamu. Aku hanya punya satu permintaan, yaitu agar kamu mewakili Sekte Juehan dalam kompetisi untuk para jenius yang akan datang. Aku tidak tahu apakah Ji Siking akan berpartisipasi kali ini, tetapi terlepas dari apakah dia akan berpartisipasi atau tidak, aku ingin kamu memenangkan tempat pertama. Sebelum itu, saya bersedia memberikan semua sumber daya yang Anda butuhkan untuk membantu Anda melakukan terobosan. Wei Ying mencibir dan melangkah ke singgasana es. Dia mengabaikan reaksi wanita itu dan duduk. Tatapan matanya berubah dingin saat dia menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun aku tidak tahu siapa Ji Siking, aku akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalanku. Aku ingin tempat pertama, dan aku ingin posisi ini. Proyeksi gambar kemudian memudar. Ye Chen tidak menyangka Wei Ying akan pergi ke Sekte Juehan. Terlebih lagi, sepertinya kesadaran Wei Ying tidak dikendalikan oleh fisik dingin darah jahat. Rasanya seperti Wei Ying telah mengambil inisiatif untuk melakukan ini sendiri. Mengapa Wei Ying ingin terlibat dalam kompetisi jenius? Dan mengapa dia ingin mengendalikan Sekte Juehan? Saat Ye Chen mengerutkan kening dan merenungkan masalah ini, sebuah suara dingin terdengar. Fiendis Blood Cold Fisik seharusnya tidak disegel sejak awal.
Dia dilahirkan untuk atribut es, dan dia dilahirkan untuk kultivasi. Sejak zaman kuno, semua pemilik Fiendis Blood Cult fisik telah mengalami apa yang terjadi saat ini. Sekarang, tampaknya tubuh utama dan Fiendis Blood Cult fisik telah membentuk semacam kontrak. Kontrak tersebut kemungkinan tidak akan memengaruhi kehidupan masing-masing, tetapi akan memungkinkan tuan rumah dan fisik dingin darah jahat untuk mencapai tujuan mereka. Ye Chen berbalik dan melihat wanita berjubah merah dari makam samsara telah muncul lagi. Mengapa dia bisa masuk dan keluar makam samsara sesuka hatinya? Wanita berjubah merah itu berbaring di tempat tidur Wei Ying, kepalanya bersandar pada tangannya dan kakinya disilangkan. Dia mengendus dan melanjutkan, fisik darah dingin iblis bukanlah penyakit, apalagi malapetaka. Sebaliknya, ini adalah kesempatan besar bagi para kultivator. Di setiap era, fisik darah dingin iblis telah mencapai hal-hal hebat. Dari proyeksi gambar, aku bisa melihat bahwa gadis bernama Wei Ying ini sedang berjuang dan mendambakan sesuatu. Dia membutuhkan sumber kekuatan, dan Sekte Juehan adalah kesempatan itu. Selain itu, gadis ini adalah inang yang paling cocok untuk fisik dingin berdarah jahat yang pernah kulihat. Tatapan Ye Chen tertuju pada wanita berjubah merah dan bertanya, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Wanita berpakaian merah itu duduk di tempat tidur dan meregangkan tubuh. Karena kita adalah orang yang sama. Di zaman dahulu, saya juga pernah disiksa oleh kebingungan yang sama. Saya tahu apa yang sedang dialaminya. Derajat H, benar, aku adalah tuan rumah dari fisik dingin ekstrim 1000 dari 10. Fisik bencana besar. Meski begitu, meskipun kami berdua memiliki tubuh yang dingin, ada perbedaan besar di antara kami berdua. Aku harus menahan rasa sakit yang jauh lebih banyak daripada dia. Ye Chen tidak menduga hal ini. Tuan rumah dengan fisik dingin ekstrim 1000 tidak dapat dibandingkan dengan fisik dingin darah jahat milik Wei Yemege dalam hal kepekaan dan kehebatan atribut es, tetapi mereka dapat menyatu dengan sebagian kekuatan milik orang lain. Ye Chen hendak menanyakan sesuatu ketika wanita berjubah merah itu datang ke sisinya dan berkata dengan tenang, aku di sini bukan untuk membahas masalah ini denganmu. Apa? Wanita berjubah merah itu pergi ke jendela dan melihat ke puncak yang tidak jauh dari puncak Qingxuan, sambil berkata, ada orang yang mengamati tempat ini melalui teknik rahasia dari jauh, dan tidak ada satupun dari mereka yang punya niat baik. Selain itu, meskipun mereka hanya berempat, masing-masing dari mereka telah mencapai alam raja asal. Kekuatan mereka bertiga agak aneh. Aku tidak bisa memastikannya, tetapi mereka jelas tidak mudah untuk dihadapi. Sudah ada beberapa masalah dengan formasi puncak Qingxuan, jadi jika keempat orang itu mau, mereka mungkin punya cara untuk menghancurkannya. Setelah berkata demikian, wanita berjubah merah itu menghilang. Dia sudah menerima kenyataan bahwa Ye Chen adalah penguasa makam samsara. Karena Lin Qingxuan yakin bahwa Ye Chen adalah orang yang tepat, dia memilih untuk percaya bahwa Ye Chen mungkin orang yang dapat mengubah nasibnya. Ye Chen menatap keluar jendela. Ada puncak gunung di jalan, jadi dia tentu saja tidak bisa merasakan bahaya di kejauhan. Namun, bagaimana orang-orang ini mengetahui bahwa dia berada di puncak Qingxuan? Selain itu, pihak lain terdiri dari 4 ahli alam raja asal. Sebagian besar sekte bahkan tidak dapat mengumpulkan setengah dari jumlah itu. Moning juga menyebutkan bahwa ada sesuatu yang aneh pada 3 dari mereka, jadi ketiganya pasti luar biasa. Apapun yang terjadi, Ye Chen tidak akan membiarkan ancaman seperti itu ada. Puncak Qingxuan adalah markas utamanya. Sun Yi, orang tuanya, dan gurunya semuanya ada di sana. Jika mereka berempat menargetkan seluruh puncak Qingxuan, orang-orang yang dicintainya mungkin akan menjadi korbannya. Tanpa basa-basi lagi, Ye Chen menuju ke arah itu. Dia tentu saja bukan tandingan bagi 4 ahli alam raja asal, tetapi dia ingin menyelidiki asal-usul mereka. Bagaimanapun, setiap informasi penting saat bertarung. Saat itu malam sudah larut, dan api unggun menyala terang. 4 sosok duduk bersila, api memantulkan wajah mereka. Salah satu di antara mereka tentu saja adalah penguasa pembantaian. Ada kabut hitam yang mengambang di atas kepala mereka, yang merupakan sisa-sisa segel jahat kuno yang telah dipasang oleh pemimpin sekte. Dengan ini, mereka dapat mengamati segala yang terjadi di pintu masuk puncak Qingxuan dari jarak 1000 mil. Tiba-tiba, seorang pemuda dari sekte Dao membuka matanya. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menatap tajam ke arah kabut hitam,
sebelum membuka mulutnya untuk berkata, seseorang telah keluar. Tampaknya dia adalah seorang pemuda dengan tingkat kultivasi rendah. Sang penguasa pembantaian membuka matanya dan melirik kabut hitam. Wajar jika orang-orang datang dan pergi dari puncak Kingsuan. Baru saja, beberapa murid puncak Kingsuan turun gunung. Sayangnya, para murid itu tutup mulut dan lebih suka menghancurkan diri sendiri daripada mengungkapkan informasi tentang apa yang terjadi di dalam. Jangan terlalu terkejut. Beristirahatlah dengan baik. Tidak akan terlambat untuk bertindak begitu ketua sekte mengirim kepala sekte puncak Kingsuan pergi. Target kita adalah Ye Xitian dan Duan Huai'an. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, sang penguasa pembantaian menutup matanya dan bersiap untuk meneruskan kultivasinya. Namun, saat dia baru saja menutup matanya, ketiga orang di sampingnya tiba-tiba berdiri, memancarkan aura dingin. Ada apa dengan kalian? Penguasa pembantaian bingung dengan tindakan mereka. Dia tidak tahu apa yang dilakukan pemimpin sekte terhadap ketiga orang ini, tetapi dia merasa bahwa ketiga orang ini sangat peka terhadap segala sesuatu di sekitar mereka. Ketiganya mengabaikan sang penguasa pembantaian. Mereka menghunus pedang di punggung mereka dan semua melihat ke arah yang sama, memancarkan haus darah dan amarah. Pemuda itu datang ke arah kita. Kita telah ditemukan. Kalimat ini menyebabkan atmosfer membeku. Jika sisa-sisa segel jahat kuno milik ketua sekte telah terdeteksi, hanya satu orang yang mampu melakukan hal itu. Ye Xitian. Bab 799, Terjebak. Sang penguasa pembantai dan tiga ahli sekte Dao lainnya mengira bahwa Ye Xitian dan Duan Huai'an hanyalah sasaran empuk, dan mereka hanya perlu menunggu hingga ketua puncak Kingsuan pergi sebelum mengambil tindakan. Mereka membayangkan pembantaian, tetapi sekarang ternyata Ye Xitian telah menemukan mereka. Sekarang, merekalah yang sebenarnya menjadi mangsa. Sang penguasa pembantaian melihat ketiga ahli sekte Dao lainnya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan bertanya, apakah kalian yakin itu hanya Ye Xitian? Karena dia menemukan kita, Duan Huai'an dan kepala suku puncak Kingsuan mungkin akan muncul. Dia sendirian. Auranya juga sudah menghilang sepenuhnya. Aku tidak bisa merasakannya lagi. Semuanya, hati-hati. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah sangat serius. Pada saat ini, Ye Chen sedang berdiri di atas pohon raksasa, ratusan meter jauhnya dari penguasa pembantaian dan yang lainnya. Cabang-cabang dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya menghalangi pandangannya, dan pada saat yang sama, kilau keemasan menyelimuti permukaan tubuhnya, sepenuhnya menutupi auranya. Dia secara alami memperhatikan keempat orang ini. Dia mengenali penguasa pembantaian, tetapi dia tidak mengenali tiga orang lainnya. Namun, dia dapat segera mengetahui bahwa ketiga orang ini lebih berbahaya daripada penguasa pembantaian. Bahkan ada resonansi aneh dari rune kehidupannya. Mungkinkah ketiga orang ini juga mengolah dao jimat spiritual? Ye Chen bergumam. Tebakanmu benar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu satu-satunya orang di pegunungan Kunlun yang memiliki rune kehidupan? Sebuah suara dingin terdengar di sampingnya. Sekali lagi, Moninglah yang duduk di dahan yang lebih tinggi di pohon, kakinya yang ramping bergoyang sedikit. Namun, sekarang setelah saya semakin dekat, saya menemukan sesuatu yang agak luar biasa. Rune kehidupan mereka tidak dipadatkan dan dipahami sendiri, tetapi malah ditambahkan dengan paksa. Mata Ye Chen menyipit saat mendengar ini. Ditambahkan secara paksa, bagaimana mungkin? Moning menopang dirinya dengan kedua lengannya dan menghampiri Ye Chen. Dia menyilangkan kedua lengannya dan berkata, atribut rune kehidupan ketiga orang ini adalah es, petir, dan api. Ini tidak aneh di pegunungan Kunlun, tetapi rune kehidupan mereka sangat murni. Tidakkah kamu melihat sesuatu yang aneh pada aura mereka? Rune kehidupan mereka masih tersembunyi, jadi ini masih dugaan, tetapi tampaknya siapapun yang berada di balik ini memiliki cara yang luar biasa. Anda harus berhati-hati. Ye Chen menyipitkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan kekuatanku saat ini, seberapa besar peluangku untuk menang melawan keempat orang ini. Ketika Moning mendengar ini, dia memutar matanya ke arah Ye Chen. Kamu setidaknya punya nyali, tapi kalau bicara peluang menang, kurang dari 10%. Namun, bukan tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan keempat orang ini. Aku bersedia membantumu. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Moning, dia memperlihatkan sedikit kegembiraan. Moning adalah eksistensi setingkat ahli perkasa kuno.
Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan ahli seperti Duan Leiren dan Lin Qingxuan, dia tetaplah seorang ahli kuno, dan seharusnya cukup kuat untuk mengalahkan keempat orang ini dengan mudah. Moning memperhatikan kegembiraan Ye Chen dan berkata dengan tenang, Tuan Makam, jika aku membantumu, itu akan menghabiskan banyak kekuatanku. Harganya sangat tinggi. Jadi, aku harap kau bisa menyetujui satu syaratku. Syarat ini terkait dengan kehidupan pribadiku. Tentu saja, kau adalah penguasa makam reinkarnasi, dan kau memiliki kendali atas segalanya, jadi tidak apa-apa jika kau tidak setuju. Ye Chen melirik Moning dan melihat harapan di matanya. Dia mengangguk dan berkata, apa syaratnya? Aku akan mempertimbangkannya. Mata indah Moning berkedip sedikit, memperlihatkan senyuman. Tidak akan terlambat untuk membicarakannya setelah keempat orang ini ditangani. Baiklah, tapi kau tidak perlu bergerak untuk saat ini. Aku ingin mencoba Gutsrieker yang baru kupelajari. Selain itu, Daoku adalah Dao pembantaian. Hanya dengan bertarung aku bisa menerobos. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia tidak ragu lagi. Dia melompat dan mengenakan topeng Ye Xitian saat dia bergegas menuju keempat ahli itu. Meskipun keempat orang ini sudah hampir mati begitu Moning mengambil tindakan, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya sebelum dia dapat memastikan siapa yang berada di balik orang-orang ini. Sosok Moning juga menghilang kembali ke makam Samsara. Pada saat ini, sang penguasa pembantaian dan tiga ahli lainnya menahan napas, berkonsentrasi, dan menunggu sesuatu terjadi. Dia ada di sini, ahli sekte Dao yang tubuhnya ditutupi oleh lengkungan petir tiba-tiba berkata. Saat kata-kata itu diucapkan, keempat senjata terhunus, dan semua orang mengalihkan pandangan ke arah yang sama. Suara langkah kaki itu makin dekat. 10 detik kemudian, seorang pria muda mengenakan topeng muncul di hadapan semua orang. Itu Ye Chen. Oh, kebetulan sekali. Kalian berempat sedang bermain mahjong di sini. Ye Chen menggoda mereka dengan tenang. Ketika sang penguasa pembantaian melihat Ye Chen muncul mengenakan topeng, matanya langsung memerah. Inilah orang yang telah menghancurkan fondasi dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun di negeri pembantaian. Dia tidak akan pernah membiarkan ini pergi. Ye Xitian. Berani sekali kau muncul. Berani sekali kau. Ye Chen mengabaikan penguasa pembantaian dan menatap ketiga orang lainnya. Dia berkata dengan tenang, aku sangat penasaran. Siapa yang berdiri di belakangmu? Ketiganya tidak menunjukkan tanda-tanda akan merespons, namun sang penguasa pembantaian merespons. Ye Xitian, tidakkah kau tahu siapa yang telah kau sakiti? Karena kau telah menyerahkan dirimu ke depan pintu rumah kami tidak perlu menunggu ketua sekte untuk mengirim kepala sekte puncak Qingxuan pergi. Hari ini akan menjadi tempat di mana kau dan Duan Huaiyan akan dimakamkan. Cepat, gunakan teknik jahat kuno yang diberikan oleh ketua sekte kepada kita. Kita tidak bisa membiarkan anak ini lolos. Ketiganya mengangguk dan membentuk segel tangan dengan jari-jari mereka. 3 tetes esensi darah dipaksa keluar, langsung mengembunkan rune hitam di langit. Kabut hitam yang menakutkan naik dan mulai menyapu. Ye Chen juga memperhatikan penghalang hitam yang terbentuk di sekelilingnya. Aura yang dipancarkan penghalang itu sangat familiar. Itu persis sama dengan teknik jahat kuno yang menyegel dantian Duan Huaiyan. Sekte Dao. Setelah mengetahui semuanya, tatapan mata Ye Chen berubah dingin. Tampaknya dia telah terungkap ketika dia menghancurkan segel di dantian gurunya. Meskipun ketua sekte Dao sekte terluka oleh serangan balik itu, serangan itu telah sepenuhnya menyulut keinginannya untuk membunuhnya. Dan keempat orang inilah yang diutusnya untuk menyelesaikan tugas ini. Pada saat ini, penghalang itu seperti sangkar, dan Ye Chen seperti binatang buas yang terperangkap. Sudut mulut penguasa pembantaian melengkung membentuk senyum sinis. Ye Xitian, tidak ada yang bisa menolongmu sekarang. Kudengar kekuatanmu sangat luar biasa. Hari ini, biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa lemahnya dirimu. Apakah kau ingin aku membunuhmu secara pribadi, atau kau ingin berlutut dan melumpuhkan kultivasimu sendiri? Sang penguasa pembantaian sangat percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat Ye Xitian, dia tidak sebanding dengan mereka berempat. Ini adalah jebakan yang khusus disiapkan untuk membunuhnya, dan dia melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Itu terlalu mudah. Ye Chen melangkah maju dan menghunus pedang surga pembunuh naga. Dia menyesuaikan kondisinya dan mengarahkan pedang itu ke arah penguasa pembantaian, sambil berkata dengan tenang, bagaimana jika aku tidak ingin mati? Kau tidak ingin mati.
Sang penguasa pembantai tertawa dingin. Itu bukan urusanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan mematahkan setiap jarimu, menghancurkan dantianmu, dan mengeringkan darahmu setetes demi setetes. Bab 800, Kau tidak istimewa. Aku akan membuatmu mengerti apa itu pembunuhan sejati. Dasar bodoh. Ye Chen hanya mengucapkan satu kata, namun hal itu membuat marah penguasa pembantaian. Anak ini terlalu sombong. Dia harus memberinya pelajaran. Sang penguasa pembantaian tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya langsung menghilang dari tempatnya, dan energi darah yang kuat meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Ye Chen. Pedang darah di tangannya menghantam ke arah Ye Chen, mengancam untuk melahap segalanya. Sebagai tanggapan, Ye Chen berteriak, "Naga darah, keluar!" Naga darah itu melesat keluar dari tubuhnya, mengacungkan cakar dan taringnya yang tajam saat melilit pedang darah itu, memperlambat lajunya. Setelah itu, sosok Ye Chen melintas, dan dia menghindari pukulan itu. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan energi spiritual di sekitarnya untuk mengeksekusi teknik pedang. Pedang Suanyi. Lin Qingxuan telah mengajarkannya teknik pedang ini belum lama ini, karena teknik pedang juga merupakan bagian dari Dao medis. Kecepatan teknik pedang Suanyi adalah aspek terkuatnya, dan jika digunakan bersama dengan Gutshrieker, itu akan sangat efektif. Tubuh Ye Chen dipenuhi energi. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan auranya sangat halus. Wuih! Pedangnya merobek udara, lalu terjadilah ledakan, saat pedang darah dan pedang surga pembunuh naga bertabrakan. Percikan api beterbangan. Anehnya, pedang darah itu berhasil diblokir. Akan tetapi, meskipun ia berhasil memblokir serangan itu, Ye Chen masih terpaksa mundur beberapa langkah, karena perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saat sang penguasa pembantai masih terkejut, Ye Chen menjentikkan pergelangan tangannya dan mengayunkan pedangnya lagi. Energi spiritual surga dan bumi berkumpul di dalam pedang surga pembunuh naga. Aura pedang yang kuat meletus, menyebabkan sang pembantai kembali sadar. Dia tidak berani meremehkan Ye Xitian. Udara dipenuhi bau darah yang pekat. Kecil, mari kita lihat apakah kamu bisa menangkis serangan ini. Sambil meraung, sang penguasa pembantaian melepaskan tebasan horizontal dan gelombang kejut dahsyat menyapu bersih, menghancurkan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Ye Chen segera meletakkan pedang pembunuh naga di depannya, menggunakannya sebagai perisai. Dampak dahsyat itu mengirimkan gelombang kekuatan melalui lengannya dan ke organ-organ dalamnya. Darahnya mengalir deras, dan kakinya meninggalkan bekas di tanah saat tubuhnya dipaksa mundur. Sang penguasa pembantaian tersenyum bangga. Ye Xitian tidak sekuat yang dikatakan rumor, jadi dia memanfaatkan keunggulannya, melancarkan serangan telapak tangan yang ganas ke arah Ye Chen. Pada saat yang sama, pedang sang penguasa pembantaian hancur berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan-pecahan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menempel pada serangan telapak tangan itu, mengancam untuk mencabik-cabiknya. Dia yakin bahwa serangan ini akan mengakhiri pertempuran. Belum lagi Ye Xitian, bahkan Duan Huai'an di puncaknya mungkin tidak memenuhi syarat untuk menghentikan serangan ini. Wah, ekspresi Ye Chen berubah, dan dia mundur selangkah. Dia membentuk segel tangan dengan jari-jarinya dan mengeluarkan setetes esensi darah. Sebuah penghalang langsung terbentuk di depannya. Pada saat yang sama, naga darah turun dari langit dan juga memblokir serangan itu. Serangan telapak tangan itu begitu kuat sehingga penghalang Ye Chen hancur di tempat. Bahkan naga darah tidak dapat menghentikannya. Beberapa pecahan pedang darah menusuk tubuh Ye Chen. Ye Chen berhasil menghindari pecahan yang dekat dengan titik vitalnya, tetapi lengan dan kakinya dipenuhi luka berdarah. Itu pemandangan yang mengejutkan. Kemudian, telapak tangan berdarah itu mengenai tubuh Ye Chen, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya menabrak 5 atau 6 pohon raksasa sebelum akhirnya berhenti. Melihat kejadian ini, penguasa pembantaian menjadi bersemangat. Ia berkata kepada 3 ahli di belakangnya, sepertinya pemimpin sekte terlalu meremehkan Ye Xitian. Aku sendiri cukup untuk membunuhnya. Kupikir Ye Xitian sehebat yang dikatakan rumor, tapi dia tidak istimewa. Sampah. Setelah berkata demikian, sang dewa pembantai berjalan perlahan ke arah Ye Chen. Tangan kanannya terangkat ke atas, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Ye Xitian, pernahkah kau merasa putus asa? Kau adalah mimpi buruk banyak sekte di pegunungan Kunlun, tetapi hari ini, aku akan menjadi mimpi burukmu.
Hahaha. Sang penguasa pembantai mencengkeram tombaknya erat-erat, dan niat membunuhnya meledak. Hantu kera merah darah raksasa muncul di sekujur tubuhnya. Tombak yang dipegangnya adalah senjata hidupnya, dan dimurnikan dari darah binatang iblis. Itu sangat dahsyat. Dia ingin Yesitian terjerumus dalam keputusasaan, dan menyadari betapa rendahnya dirinya dibandingkan dengan para ahli sejati. Kera raksasa berwarna merah darah itu meraung dan memperlihatkan niat tombak saat ia mencabik udara. Mata Ye Chen menyipit saat melihat ini. Tekanan yang dirasakannya dari hantu kera merah darah raksasa itu menindas dan menyesakkan. Apakah ini kekuatan sejati seorang kultivator alam raja asal? Untuk sesaat, dia benar-benar merasa takut. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari makam samsara, apakah kamu membutuhkan aku untuk mengambil tindakan? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak perlu. Kemudian, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju. Langkahnya aneh sekali. Ketika dia berada kurang dari 10 meter dari Lord of Slaughter, dia tiba-tiba berhenti dan menutup matanya. Sang penguasa pembantaian tercengang. Ia tidak mengerti mengapa Yesitian melakukan hal ini. Apakah dia sudah menyerah? Saat dia memikirkan hal ini, mata Ye Chen tiba-tiba terbuka, berkilau dingin. Auranya membuat orang ingin menyerah. Pada saat yang sama, aura sunyi terpancar dari tubuhnya, dan tubuhnya mulai menyerap kekuatan dari tanah dan udara di sekitarnya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa sang penguasa pembantaian mendapati kekuatannya juga diserap. Kekuatannya mengalir keluar dari tubuhnya tanpa sadar. Dia tahu ada sesuatu yang salah dan ingin menarik kembali tombaknya, tapi kemudian terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Pemecah dewa, ledakan, seluruh langit menjadi gelap, dan tanda-tanda mengejutkan muncul di tanah sekitar Ye Chen. Hantu kera raksasa berwarna merah darah yang kuat itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang masuk ke tubuh Ye Chen. Sang penguasa pembantaian benar-benar tercengang. Serangan terkuatnya benar-benar bisa dikalahkan dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Dia telah membunuh banyak sekali ahli dengan jurus ini, dan tak seorang pun mampu menghentikannya. Namun, Yesitian belum melakukan apapun. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, namun dia sudah begitu mendominasi. Dia memandang pemuda itu seolah-olah dia melihat hantu. Ye Chen memperlihatkan senyum berdarah, yang menyebabkan jantungnya menegang. Dia merasakan adanya bahaya dan buru-buru berkata kepada 3 ahli di belakangnya, cepat serang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah kekuatan yang amat mengerikan meletus dari tubuh Ye Chen, dan gelombang kejut energi berdesir keluar. Wah! Sebelum Lord of Slaughter sempat bereaksi, gelombang kejut menembus tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terpental. Siapakah yang menyangka bahwa serangan ini akan mengandung kekuatan yang begitu dahsyat? Yang lebih penting, dia menyadari bahwa kekuatan serangan ini hampir sama dengan kekuatannya sendiri. Seolah-olah Yesitian telah memantulkan kembali serangannya melalui semacam teknik. Bagaimana teknik seperti itu bisa ada?